Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul sulisan zakhiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jadibatan li kulli khair lana wa ahbabina wa liwalidina wa limasaikhina fid din ma'alut wal afiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Galal mu'alliku rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum biddarini amin. Hadirin, kajian kita masuki halaman 75. Wa an ibni Abi Hatim anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma bu'istu ila ahadin ahabba ilayya minka afala u'allimuka du'aan ikhtaba'tuhu laka lam u'allimhu li ahadin qablaka tad'u bihi birraghbati warrahmati. Qul ya nuras samawati wal ard wa ya qayyumas samawati wal ard wa ya samadas samawati wal ard wa ya zainas samawati wal ard wa ya jamalas samawati wal ard wa ya zal jalali wal ikram ya dawsal mustaghisin wa muntaha ragbatil abidin wa munabbisal qurabi anil makrubin wa muparijal ghammi anil maghbubin wa sariqal mustasriqin wa mujiba su'alil abidin summa tas'alullaha hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Wa qala wal maqalatu sabi'ah wal isrun qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin aw amatin da'a bihadza du'a fi lailati arafata alfa marratin wa hiya asru kalimatin ay tasbihat lam yas'alillaha shay'an min hawaijid dunya wal akhirah ba'daha illa a'tahu su'alahu ma lam yad'u biqati'ati rahmin aw ma'tamin. Awwaluha subhanalladzi fis samai ay fi jihatil uluwi arsuhu fa innal arsa fawqal kursi wa huwa fawqas samawati. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu fa inna zuhura mulkihi ta'ala lana fil ard. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu allati tusilul ibad ila jami'il jihad li asbabi ma'ajisihim. Subhanalladzi fil hawa'i rawhuhu fa innar riha musakharun bainas sama'i wal ard wa ma'dinuhu fil ardi salisati war ruhu bil wawi aslun lirrih bil ya wa yusakharu ala ruwaiha wa jam'uhu arwah wariyah. Subhanalladzi fin nari sultanuhu walidzalika la yajuzu li ahadin minal makhluqin ay yu'adziba ahadan minal hayawanat bin nar ila akhirih. An ibni Abi Hatim, dari ibni Abi Hatim, anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril dalalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma buistu, tidaklah aku diutus, kata malaikat Jibril, ila ahadin, kepada seseorang,
habba ilayya, yang lebih aku suka, minka, daripada engkau. Apala uallimuka, apakah tidak aku akan mengajarkan kepadamu satu doa, ikhtaba'tuhu laka, yang aku telah menyimpannya doa itu untukmu. Lam uallimhu li ahadin qablaka, tidak pernah aku ajarkan doa itu kepada seseorang pun sebelum engkau. Tad'u bihi, engkau bisa berdoa dengan doa itu ya Muhammad, birraghbati, baik dalam keadaan senang, warrahbati, maupun dalam keadaan takut. Ini doa yang malaikat Jibril ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya boleh kita baca. Ya, doa ini sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya nuras samawati wal ard, wahai zat yang menyinari langit dan bumi. Wa ya qayyumas samawati wal ard, wahai zat yang menegakkan langit dan bumi. Wa ya samadas samawati wal ard, wahai zat yang mengekalkan langit dan bumi. Wa ya zainas samawati wal ard, wahai zat yang menghiasi langit dan bumi. Wa ya jamalas samawati wal ard, wahai zat yang memperindah langit dan bumi. Itu zain dengan jamal sinonimnya ya, itu mufradatnya hampir sama. Wa ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang al jalali wal ikram, yang maha agung lagi maha mulia. Wa ya gausal mustaghisin, wahai zat yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang minta tolong. Wa muntaha, dan kesudahan rabbatil abidin, yakni itu kesukaan orang-orang yang beribadah. Wa munaffisal qarabi adal makrubin, wahai zat yang menghilangkan kesusahan dari orang-orang yang susah. Wa mufarrijal ghammi, wahai zat yang menghilangkan kebingungan dari orang-orang yang bingung. Wa sarikhal mustasrikhin, wahai zat yang menolong orang-orang yang minta tolong. Sarikh sama dengan tadi itu di atas ya, dengan ya gaus. Wa mujiba su'alil abidin, wahai zat yang memperkenankan permintaan orang-orang yang beribadah. Nah, setelah kita awali pembukaan dari doa kita ini, sampailah kepada selesai wa mujiba su'alil abidin summa tas'alullaha, kemudian kau minta kepada Allah hajatan, keperluan, kebutuhan, min hawaijid dunya wal akhirah, dari berbagai macam keperluan-keperluan yang berkenaan dengan dunia dan akhirat. Nah, ini senjata ya, yang dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah.
Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Nah, minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesarannya, dan kita mengakui berbagai macam kelemahan, kelalaian dan kerendahan kita, minta kepada Zat yang maha segala-galanya, Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa munafisal qurab minal makrubin wa mufarrijal gham anil maghmubin wa sariqal mustasriqin, dan seterusnya. Ya, Allahu akbar. Minta ada kepada Allah apa yang kita perlukan. Habis makalah yang ke-26, masuk makalah yang ke-27. Galan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, au amatin, atau seorang amat, orang perempuan, da'a, yang dia berdoa, bihadzal doa, dengan doa ini, fi lailati arafah, di malam Arafah. Malam tanggal berapa itu? Malam tanggal, kalau di sana malam Arafah kita ngapain di sini? Puasa ya. Da'a bihadzal du'a fi lailati arafah alfa marrah, 1000 kali. Wahya asru kalimat, ini 10 kalimat tasbihat. Yang dimaksud di sini adalah 10 macam jenis tasbih di malam Arafah. Kita baca nih doa. Lam yas'alillaha syai'an, tidaklah dia meminta kepada Allah akan sesuatu, min hawaijid dunia, dari berbagai macam hajatnya yang berkenaan dengan dunia, dari berbagai macam keperluan dunia wal akhirah, dan akhirat, ba'daha, sesudahnya, illa a'tahu su'alahu, ya Rabb, melainkan Allah akan memberikan kepada orang tersebut akan permohonannya. Ini luar biasa nih hadirin. Nabi yang mengatakan, kita yakin ya, kalau kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dan kita amalkan, insya Allah jangan ada keraguan sedikit pun juga ketika kita munajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mengajarkannya langsung beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa a'tahu su'alahu, malam yad'u, selagi dia tidak berdoa, biqati'ati rahmin, untuk memutuskan tali silaturahmi. Jangan sampai dia doa, dia minta hubungannya dengan sipulan-sipulan, jangan sampai terulang lagi. Nah, kan begitu, biar putus dah habis, jangan, nggak bakal diijabah oleh Allah. Kalau perlu doa itu dibalik, orang-orang yang memutuskan hubungan kasih sayang kepadanya biar kembali lagi, Allah bukakan pintu hatinya untuk bersilaturahmi. Sebab kerugiannya banyak kalau kita memutuskan tali silaturahmi. Ini ada kaitannya dengan urusan maisah, kehidupan kita, rezeki kita. Ya, kalau kita mau mudah dalam kehidupan ini, Allah kasih kita keberkahan di dalam mencari rezeki. Yang pertama, bakti sama orang tua. Ya. Tipnya, resepnya, kalau ingin jadi orang kaya, bakti sama orang tua. Yang kedua, ini
silaturahmi. Hubungan kita, perbanyak relasi kita. Kalau pengen mudah dalam mencari rezeki. Yang ketiga, banyak sedekah. Banyak sedekah. Insya Allah semuanya Allah berikan kemudahan kepada kita dalam urusan rezeki. Kalau orang tua kita sudah meninggal, banyak doa. Banyak doa buat orang tua kita. Kalau masih hidup, tunjukkan bakti kita kepada mereka. Baik. Nah, jadi selagi orang tersebut tidak berdoa untuk memutuskan tali silaturahmi, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ma'tamin, atau untuk berbuat dosa. Jangan niatnya itu untuk bikin dosa, enggak bakal diijabah oleh Allah. Awwaluha, yang pertamanya di antara 10 tasbih di atas. Subhanalladzi fis samai ay fi jihatil uluwi arshuhu. Maha suci Allah, alladzi fis samai, yang ada di langit, arshuhu adalah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ay fi jihatil ulu, di arah yang tinggi. Arasnya Allah di tempat yang tinggi. Wa innal arsa, sungguhnya aras Allah itu fauqal kursi, di atas kursi. Wa huwa, sedangkan kursi itu fauqas samawat, berada di atas langit yang ketujuh. Subhanalladzi fis samai fi jihatil uluwi arshuhu. Subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Maha suci Allah, zat yang di bumi kerajaannya dan kekuasaannya. Fa inna dhuhura mulkuhu ta'ala, karena nampaknya kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kebesaran Allah Ta'ala lana bagi kita fil ardi, adalah di permukaan bumi ini. Kita lihat berbagai macam cakrawala ciptaan Allah, subhanallah, yang kita bisa melihat dengan mata telanjang kita. Ketika di malam hari kita mengenadahkan wajah kita ke langit, lihat kebesaran Allah. Ketika di siang hari kita lihat kebesaran Allah. Bagaimana sang mentari ketika terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Ketika sang mentari terbenam di sebelah barat, muncullah sang rembulan dari sebelah timur, terus berputar menurut garis edar yang sudah ditentukan Allah. Belum lagi kebesaran Allah yang lainnya. Itu kalau nggak ada matahari, barangkali manusia kerdil semuanya ya. Barangkali dunia ini bisa jadi apa? Busuk, kecil. Nah, kan begitu. Tapi Allah ciptakan sang mentari dengan sinar ultravioletnya yang begitu luar biasa. Orang-orang dulu, bahkan orang-orang Jepang, kalau berobat dengan penyakit yang berat itu nggak dikasih obat. Ngapain? Jemur. Sampai sekarang ya, seperti orang-orang yang sakit, kalau pakai baju kesenggol tuh, bersreset tuh. Nah, sakit apa namanya itu? Tuh ada kawan kita, jamaah kita berobat ke Jepang, nggak diapa-apain sampai sono, katanya Ustaz. Ngapain? Suruh berjemur doang katanya. Buka ya baju setiap pagi itu jemur. Nah, setiap hari begitu aja. Tuh. Kan kita bisa melakukan itu semua ya. Nah, jadi macam-macam penyakit terapinya dengan apa? Sinar matahari itu di pagi hari. Tuh, Allahu Akbar. Nah, kita lihat berbagai macam kebesaran Allah. Kalau kita pergi ke laut, kita lihat ke pesisir, lihat kebesaran Allah, apalagi tengah laut. Allahu Akbar.
Begitu luar biasa kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan buat kita. Kalau kita lihat nelayan-nelayan dari luar itu, ikan digiring begitu. Sekali angkat berapa puluh ton tuh, ya sekali angkat doang. Itu ikan gede-gede banget. Ya Allah. Hebatnya nggak habis-habis ya. Nah, itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum lagi kalau kita lihat ke perkebunan-perkebunan ya yang isinya perkebunan jeruk, apel dan lain sebagainya, begitu luar biasa. Ini kebesaran Allah. Banyak lagi hadirin. Lihat. Fa inna dhuhura mulkuhu ta'ala lana fil ardi adalah di mana? Di permukaan bumi ini kita lihat. Subhanalladzi, maha suci Allah yang fil bahri, di lautan, sabiluhu jalannya, allati tusilul ibad, lautan itulah yang bisa menghubungkan, menyampaikan seorang anak manusia ila jami'il jihad, ke berbagai macam penjuru, li asbabi ma'ayisihim, sebagai sebab-sebab untuk mencari penghidupan mereka. Contohnya yang paling mudah, yang paling kita ingat, yang namanya Islam itu datang lewat mana? Lewat laut pesisir, dari pedagang-pedagang tuh ya. Allahu akbar. Pedagang-pedagang ya, penghubung antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu negeri dengan negeri yang lain. Dulunya sebelum teknologi penerbangan itu lewat apa? Laut. Lewat laut tuh. Subhanalladzi fil hawa'i rauhuhu, maha suci Allah zat yang di udara, rauhuhu adalah ruhnya, anginnya. Fa innar riha, sungguhnya rih itu, angin itu, musakharun, tunduk, bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Wa ma'dinuhu, dan sumbernya angin itu, fil ardis salisati, di bumi yang ketiga, lapis bumi yang ketiga. Itu sumbernya apa? Angin, dari sumber bumi, dari lapis yang ketiga. Warruhu bil waw, kata-kata ruh dengan huruf waw, aslun lirrih, itu adalah asal dari kata-kata rih, angin, bil ya, dengan ya. Wa yusakharu, dan ditasgirkan, ala ruwaihah, menjadi ruwaihah. Wa jam'uhu, sedangkan jamaknya itu arwah, wariyah, arwah wariyah, jadi kayak ruh jadinya gitu. Jadi ruh itu kayak berbentuk apa? Angin. Ada tapi nggak bisa apa? Ya bisa dilihat. Angin ada kan ini, tuh ada. Kita jalan angin kencang sekali, nggak tahu dari mana datang itu angin kan begitu. Tuh subhanallah. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi fin nari sultanuhu, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang fin nari, di neraka itu, sultanuhu, kekuasaannya. Walidzal, artinya yang berkuasa di neraka juga siapa? Allah. Walidzalika, oleh karena itu, la yajuzu, tidaklah boleh li ahadin, kepada seseorang, minal makhlukin, daripada makhluk, ayyu adziba ahadan, bahwa dia menyiksa seseorang, minal hayawanat, dari berbagai macam binatang, binar, dengan yang namanya api ya. Gak boleh menyiksa seseorang, bahkan dikatakan minal hayawanat, dari berbagai macam binatang, dengan api. Hayawan ada dua, hayawanun natik, hayawan ghairun natik. Hayawanun natik yang berbicara ya kita manusia, yang ghairun natik ya selain manusia. Nah,
Itu ya kambing, ya sapi, ya kerbau, semuanya binatang itu namanya hayawan. Oleh karenanya kalau kita tidak suka kepada seseorang, jangan sekali-kali kita membenci orang itu saking marahnya kita dengan cara dia apa? Dibakar, nggak boleh. Termasuk terhadap hayawan-hayawan yang lainnya. Nah dulu barangkali karena nggak tahunya kita, orang kita itu kalau mau ngalap rambutan, ya kan begitu ya, mau ngalap apaan duren, ya banyak semut rangrang. Biasanya pakai apa? Wah, diobong, diobong dulu ya. Nah, dulu diobong tuh apa ini dibakar dulu kan begitu semut-semutnya. Ini nggak boleh. Ya barangkali karena nggak ngerti, karena nggak tahu. Nah, padahal ada perantinya katanya itu ya. Kalau yang ngerti pakai apaan? Abu gosok apa? Nah, abu gosok itu bisa, nggak mau dia itu ya. Nah, kalau sekarang pakai alat ada ya, udah modern kalau sekarang. Nah, itu orang dulu nggak boleh ya. Nah, jadi nggak boleh kita membunuh binatang, apalagi yang namanya manusia dengan cara apa? Dibakar. Sebab yang berhak untuk membakar dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang kafir, yang menentang perintah-perintahnya itu, Subhanalladzi, maha suci zat yang fil arham, di dalam rahim, ilmuhu, ilmunya. Ini rahim seorang ibu begitu luar biasa. Setelah terjadi hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dari sekian juta sel jantan dan sel betina dari perempuan, itu yang jadikan cuma satu, ya. Dari yang satu ini terbentuklah janin. Yang menentukan janin itu laki dan perempuan siapa? Allah. Ya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sekarang dengan teknologi yang semakin modern, kadang-kadang suka ngedulin juga, ya, apalagi ibu-ibu muda pengen buru-buru tahu anaknya laki apa ya, perempuan. Di USG ternyata laki katanya. Udah punya anak 3, penasaran pengen perempuan, terus ini perempuan, keluar lagi laki. Kan begitu ya. Udah 5, akan begitu, keluar lagi laki. Akan banyak yang model begini. Kadang-kadang suka meleset juga itu, yang namanya apa itu namanya, USG mesinnya itu ya suka meleset. Ya, yang menentukan adalah dia Allah. Jadi yang repotnya lagi sekarang, kalau sudah masuk aja 7 bulan, 8 bulan dia udah tentuin nanti lahirnya minggu sekian, hari kan begitu ya. Tuh, lewat aja dah bingung dah tuh ibu-ibu. Kan bingung ya. Nggak tepat waktunya. Bingung ngapain jalannya? Sesar. Padahal nggak begitu. Huwallazi akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Huwallazi akhrajakum, dialah Allah yang mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, yang kalian tidak mengetahui sedikit pun juga. Cuman karena ketakutan, dokter bilang itu sudah kelewat waktunya, jadi mesti diapain? Jadi proyek lah. Jadi proyek ada di mana aja kan begitu ya. Tuh subhanallah. Yang tadinya beranaknya berapa? Berapa duit kalau beranak normal? Yang punya bini
Ustaz Apis punya bini ya. Kan begitu ya. Beranak normal 2 juta, 3 juta. Sesar berapa jadinya? Karena bisa 3 kali 3 juta, 3 kali 4 juta, kan begitu. Yang brengseknya lagi udah mau keluar nih, dokternya nggak ditahan, bu, kempit dulu, katanya inna lillahi wa inna ilaihi, disuruh kempit dulu, tungguin dokternya belum datang. Nah, orang udah mau keluar, tungguin dokternya yang di mana-mana. Allahu Akbar. Ini cerita ibu-ibu, ya, cerita ibu-ibu begitu, disuruh kempit dulu, aneh keluarin aja katanya, ya. Allahu Akbar, kan gitu. Jadi sebenarnya keyakinan kita, mestinya ibu-ibu rumah tangga yakin dengan ayat tadi, huwallazi akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kan kata-kata akhraja asalnya kharaja. Kalau kharaja keluar sendiri, si Ahmad keluar dari masjid, kharaja Ahmad minal masjid, keluar sendiri, masuk tambah 1 huruf jadi akhraja, mengeluarkan. Ustadz ngeluarin Ahmad dari masjid. Al-ustadzu akhraja Ahmad minal masjid. Ngeluarin, nggak keluar sendiri. Kalau memang belum waktunya, Allah nggak bakal keluarin, kan begitu. Nah, mestinya kita yakin. Karena kagak yakin, udah bingung. Wah, ntar anu biarin aja. Sapi nggak ada yang pakai sesar. Ada nggak sapi yang sesar? Dulu satu koni sapinya banyak, ada yang disesar? Agak ada, puluhan saksinya dikeluar aja sendiri, gitu kan begitu. Allahu Akbar, bener-bener. Hah? Iya boleh nyungsrang kayak bagaimana, dikeluar aja. Ada yang ngeluarin siapa? Oh, Allah. Tikus beranak, anaknya banyak banget, nggak ada yang sesar. Dia keluar aja itu ya. Jadi keyakinan kita, satu ayat ini ya, ayat jadi lewat aja kayaknya begitu ngeri. Kadang-kadang bang dokternya udah ngeduluin aja lagi, ya berdasarkan disiplin ilmunya dia, kan begitu. Tapi kita mestinya ada keyakinan dengan Al-Quran. Kalau memang belum waktunya, biar 9 bulan, 9-10 hari nggak ngapain, yakin ntar Allah keluarin sampai waktunya. Tuh kalau memang orangnya sehat, kecuali memang bermasalah lain. Tuh, ya. Nah, dengan teknologinya itu dokter boleh lah kalau memang bermasalah. Kalau enggak, jangan tungguin, ya, gitu. Sekali lagi susahnya itu kadang-kadang diproyekin, ya. Jadi proyek itu bukan aja di bansos, ya, di departemen sosial bukan, mana-mana juga ada. Ya. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu fala yu'lamu, tidak bisa diketahui ma fil arham, apa yang ada di dalam rahim, illallah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tuh Allah yang tahu deh kapan jadinya, prosesnya terus saja dikit terus saja, ya Allahu Akbar. Itu perut yang tadinya kecil dengan setetes air mani jadi besar, gede. Kadang-kadang ada kita lihat orang hamil yang perutnya gede banget ya, subhanallah. Tapi itu ibu nggak pernah ngeluh. Biar badannya gede, kamar mandi diajak, ke pasar diajak, kondangan diajak, ya, bawa. Iya. Kalau dititipin dulu sama lakinya, bang titipin lu tinggal mau kondangan, nggak ada, dia bawa. Itu nggak pernah ngeluh ibu-ibu tuh. Yang tidurnya kadang-kadang pakai tengurap, kagak bisa tengurap, kan begitu. Dia sabar tuh. Malah kadang-kadang mau tidur lakinya dipegang tangannya, bang lihat anak kita itu, ya, udah kesono, nendang sini kayak Ronaldo, katanya punya main bola kali nanti nih bang, nah itu. Habis nendang mulu, kan begitu. Bayi kan begitu ya. Nggak bisa diem, ntar pindah sini begitu tuh, subhanallah. Ini kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita lihat apanya itu, penahannya itu kan sangat tipis sekali, subhanallah, ya. Ustaz Koni kalau lihat
Sapinya beranak kan tuh tipis banget ituan itu. Kalau lagi motong kambing ada anaknya tuh. Dalamnya kan begitu ya. Kita lihat. Apa namanya itu? Yang bungkus bukan ari-ari. Iya. Yang menutupin janin apa namanya? Dinding ari. Dinding ari itu ya. Bukan ari-ari lain saudaranya lain ya. Itu luar biasa ente. Ya, dari setetes gede banget tuh. Ada yang 2 beranak, ada yang 4, ada 9. Ini Ustaz Hafiz sudah lihat tuh ada yang 9 tuh. Subhanallah, 9 ente. Allahu Akbar ya. Hah? 13? Anaknya 13? Bapaknya berapa? Bapaknya tuh anak 13 Ustaz Goni itu, ya Allah. Hah? Oh, anaknya 13 baru mati satu. Nih sekali keluar begitu. Oh, satu keluar 9. Nih satu kali keluar 9 kan begitu. Ada yang 2, saya sampai 2 sampai 3 sampai 4 di 9. Itu kan luar biasa ya. Tuh, biasanya nggak jarang yang meninggal ya. Hebat. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhanalladzi fil arhami ilmuhu ay fala yu'lamu ma fil arham illallahu ta'ala. Subhanalladzi fil kuburi qada'uhu. Maha suci Allah, zat yang di dalam kubur qada'uhu, keputusannya, ketetapannya itu. Fala yahkumu, tidak ada yang bisa menetapkan hukum man fil kubur, orang yang ada di dalam kubur, bin nikmati, dengan mendapatkan nikmat di dalam kubur, wan nikmati, dan mendapatkan azab di dalam kubur, illallah ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menentukan seseorang nanti ketika ruhnya sudah lepas dari jasadnya, dimasukkan ke dalam kubur, dimasukkan, dimiringkan ke liang lahat, tanah pekuburannya diuruk, diratakan, yang menentukan itu ahli kubur min ahlil khair atau sebaliknya min ahli syar, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mati dapat nikmat atau sebaliknya mendapatkan siksa adalah dia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuai dengan amal yang kita lakukan. Makanya kepada kita semua yang sudah pasti kita bakal mati, tinggal nungguin doang. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Cuman kita nggak tahu kapan kita mati. Ya, bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu yang akan datang, bisa lusa dan seterusnya. Nggak ada yang tahu kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya berulang kali terhadap yang satu ini kita tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Kemanapun kita lari, kemanapun kita menghindar, kemanapun kita ngumpet, dia pasti datang sama kita. Kata Allah, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi was fayunabbi'ukum bima kuntum. Akan begitu. Kemanapun kita lari, nggak bisa. Qul, katakan ya Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari, kalian menghindar dari kematian itu, fa innahu, sesungguhnya kematian itu mulaqikum, dia akan menemui kalian. Dia bakal datang sama kita. Bisa sama saya duluan, bisa sama Jikoni duluan, ya, Ustaz Koni. Bisa Ustaz Koni duluan, saya belakangan, ya kan? Bisa begitu kan? Nah, itu dia mau datang nggak ada yang tahu. Ustaz Hafiz mau datang duluan nggak ngapain-ngapain, saya belakangan kan begitu. Itu nggak ada yang tahu. Ala kulli hal nggak ada yang berani mati, nggak ada yang berani mati. Semuanya takut. Tapi biar kita takut bagaimana, tetap dia bakal dah. Makanya yang penting siapin bekal kita.
Siapkan bekal kita untuk menghadapi kematian itu sendiri. Bagaimana caranya? Itu banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan. Kita orang yang sudah kepala 5, kepala 6 kan udah lama kita hidup. Banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Kalau kita ingin menghadap Allah tadi itu, mendapatkan nikmat, ya kita beristighfar deh. Sering kita ingat-ingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Setiap kali kita ingat, kita buru-buru istighfar. Kita taubat dengan taubatan banyak, menyesali berbagai macam perbuatan dosa maksiat yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Tuh, karena kealpaan kita, kelalaian kita minta kepada Allah, ya karunia Allah itu maha luas, ampunan Allah itu lebih luas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Minta kepada Allah sekarang, mintanya dari sekarang. Tuh. Jangan lagi kita ulangi apa yang diperdukan Allah sampai kita tinggalkan. Jangan lagi perbuatan yang diharamkan Allah kita lakukan. Stop udah. Mau ngapain lagi kan begitu hadirin ya. Ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab biar bagaimanapun juga minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari unsur tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah akan kami kembalikan kalian. Wa minha, dan dari dalam tanah itu sendiri, nukhrijukum taratan, kami keluarkan lagi kalian untuk yang kesekian kalinya. Untuk apa? Ini dimintakan pertanggungan jawab nantinya. Nih. Nah, sebelum nanti dimintakan pertanggungan jawab, nih biar kita masuk ke alam barzah, alam kubur, penuh dengan apa itu amal soleh yang kita bawa. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran, kalau masuk ke situ udah enak, bagus, ke sononya enak. Kalau ke situ berat, ke sononya jauh lebih berat lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masih ada nih, waktunya udah habis ya. Kita sambung lagi besok ya, insya Allah ya. Jadi ya insya Allah, mudah-mudahan manfaat yang kita kaji hadirin ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukral al-afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina bihudak waj'al mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kullu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.